Ruhollah Khomeini adalah sosok ulama Syiah sekaligus tokoh revolusioner yang mengubah arah sejarah Iran pada abad ke-20. Ia lahir pada 1902 di kota Khomeini, Iran, dalam keluarga religius yang memiliki tradisi panjang dalam keilmuan Islam. Sejak muda, Khomeini menempuh pendidikan agama di berbagai pusat studi Syiah, terutama di kota Qom, yang dikenal sebagai pusat pendidikan ulama di Iran. Di sana, ia mempelajari fikih, filsafat Islam, dan tasawuf, hingga akhirnya memperoleh gelar ulama tinggi atau Ayatullah, sebuah gelar yang menandakan otoritas keagamaan dalam tradisi Syiah. Namun, Khomeini tidak hanya dikenal sebagai ulama, ia juga menjadi tokoh politik yang keras mengkritik pemerintahan monarki Iran di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Pada dekade 1960-an, pemerintah Shah menjalankan program modernisasi yang disebut White Revolution, sebuah paket reformasi yang mencakup industrialisasi, reformasi tanah, dan perluasan hak perempuan. Meski didukung oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat, kebijakan ini memicu penentangan dari berbagai kelompok agama dan masyarakat tradisional. Khomeini muncul sebagai salah satu kritikus paling vokal. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai upaya sekularisasi yang melemahkan nilai-nilai Islam serta meningkatkan ketergantungan Iran pada kekuatan Barat. Pidato-pidato keras Khomeini terhadap pemerintah Reza Pahlavi membuatnya berhadapan langsung dengan rezim Shah. Pada 1963, ia ditangkap setelah menyerukan perlawanan terhadap pemerintah, sebuah peristiwa yang memicu gelombang protes di berbagai kota. Tak lama kemudian, ia diasingkan dari Iran dan menjalani pengasingan selama lebih dari 15 tahun, pertama di Irak dan kemudian di Perancis. Meski jauh dari tanah airnya, pengaruh Khomeini justru semakin kuat melalui rekaman ceramah, tulisan, dan jaringan ulama serta aktivis. Pesan-pesan politiknya diselundupkan ke Iran dan menyebar luas di kalangan mahasiswa, pedagang bazar, serta kelompok religius. Menjelang akhir 1970-an, Iran berada pada krisis politik dan sosial. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Shah meningkat akibat represi politik, kesenjangan ekonomi, dan persepsi bahwa pemerintah terlalu dekat dengan Barat. Demonstrasi besar-besaran meletus di berbagai kota pada 1978. Dalam situasi itu, Khomeini yang masih berada di pengasingan menjadi simbol perlawanan terhadap monarki. Nama dan gagasannya menyatukan berbagai kelompok oposisi yang menuntut perubahan radikal. Puncaknya terjadi pada Januari 1979 ketika Shah Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran setelah gelombang protes yang tak lagi dapat dikendalikan. 2 minggu kemudian, pada 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran setelah 15 tahun pengasingan. Kedatangannya disambut jutaan orang di Teheran, menandai runtuhnya sistem monarki yang telah bertahan selama lebih dari 2,5 milenium di Persia. Dalam waktu singkat, revolusi tersebut menghasilkan perubahan besar dalam struktur negara. Setelah monarki tumbang, Iran mengadakan referendum nasional pada April 1979 untuk menentukan bentuk pemerintahan baru. Mayoritas rakyat memilih mengganti sistem kerajaan dengan Republik Islam. Dalam sistem politik baru itu, konsep yang diusung Khomeini, yakni wilayat al-faqih atau kepemimpinan ulama, menjadi fondasi utama negara. Konsep ini menyatakan bahwa seorang ulama yang memiliki otoritas agama tertinggi harus memimpin negara guna memastikan hukum dan pemerintahan berjalan sesuai prinsip Islam. Karena perannya sebagai pemimpin revolusi sekaligus otoritas agama paling berpengaruh, Khomeini kemudian diangkat sebagai pemimpin tertinggi pertama Republik Islam Iran. Jabatan ini menempatkannya di atas struktur politik negara dengan kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan, militer, dan politik luar negeri Iran. Ia memegang posisi tersebut sejak berdirinya Republik pada 1979 hingga wafatnya pada 1989. Selama 1 dekade kepemimpinannya, Iran mengalami transformasi besar. Sistem hukum diislamkan, oposisi politik ditekan, dan negara menghadapi konflik besar seperti Perang Iran-Irak pada 1980 hingga 1988.